Semangat pagi untuk teman-teman semuanya yang sedang beraktivitas untuk hari ini. Semoga kalian dilancarkan urusannya. Amin. Halo semuanya, apa kabar Sobat Inspirasi? Kembali lagi sama aku Ridaya Nuarista. Di sini aku akan jelasin kenapa sih UN itu ditiadakan. Tapi jangan lupa komen dulu, subscribe, dan like, oke? Kalau nggak mau ketinggalan berita dari aku. Oke, check it out. Oke, aku akan jelasin. Aku kata berbagi dan sharing ya. Ternyata UN ini ya dibuat pada tahun 1950 sampai 1965. Nah, di periode ini namanya ujian penghabisan. Maksudnya ujian penghabisan itu berarti kan entek-entekan gitu. Jadi kok langsung ujian ngono rek. Tapi tetap ujian, tapi dengan cara yang berbeda gitu loh. Nah, kalau di sini ujian penghabisan itu seperti mengisi esai, terus kayak mengarang bebas gitu loh rek. Jadi kalian itu kayak soalnya gini, sebutkan. Jadi kita tuh kayak sakar pewak dhewe sih nulis sampai bener-bener kertasmu ini full ya. Jaluk maneh nang gurune ngono terus. Tapi aku udah sebenarnya koyo. Tapi di sini aku akan munculin video dari Mbah Kusnan. Mbah Kusnan ini katanya pernah mengikuti ujian penghabisan. Check it out. Tahun berapa itu, Pak? Ya tahu sekitar tahun tidak salah tahun 60 kira-kira 69. 69 memang. Ya aku ngene Pak iki SMP ya amin. Taman SR iku tahun 64 ya. Itu ujian. SR. Oh iya ujian. Ujian. Iya. Dulu. Nah, udah nonton videonya Mbak Kusnan. Aslinya Mbak Kusnan ini baik sopo. Komen. Jadi aku biar tahu, oh Mbak Kusnan baik editor. Oke. Next. Oke, selanjutnya aku akan jelasin sing periode kedua, tahun 1965 sampai 1971. Nah, pada periode ini juga disebut UN, tapi bukan ujian nasional, tapi ujian negara. Nah, di sini bahannya untuk UN itu terjadi, ya ujian negara itu terjadi, itu meliputi semua mata pelajaran yang kalian lakukan pada saat itu. Asli, semua pelajaran kalian itu diujikan. Apa ndak? Ngeluh, ndak ngeluh kan? Aku yang ngeluh. Oke, next. Oke, gitu rek penjelasannya. Lanjut yang ketiga. Periode ketiga itu pada tahun 1972 sampai dengan 1979. Kelahirannya ayah sopo itu? Ayahku ya, lahir kapan ya? Oke, next. Dalam periode ini, pemerintah itu menyusun pedoman panduan ujian secara umum. Jadi itu kayak apa pelajaran semua itu masuk. Nah, di sini yang ada videonya saat ini adalah Bapak Budi. Bapak Budi ini katanya pernah mengikuti periode ini, gitu loh. Ayo kita semua lihat videonya Pak Budi dulu ya. Pak Budi, bukan kameramen atau bukan kawan namanya Budi loh ya. Oke, next. Tentang UN 2020 ini diadakan. Jadi secara makro kita bisa mengatakan manusia itu memang hanya sebatas merencanakan, ya, keputusan dari tangan Tuhan, kan begitu ya. Saya kira semua orang setuju itu. Orang beriman, beragama apapun saya kira setuju. Tetapi bagi saya pribadi hal ini tidak terlalu mengejutkan, karena memang Pak Menteri sebetulnya kan sudah membuat keputusan bahwa tahun depan UN itu dihilangkan. Ya, mungkin Pak Menteri itu juga sebenarnya pengen dari tahun ini, cuma karena anak-anak itu belajarnya masih belajar
untuk soal-soal model UN, jadi Pak Menteri tidak langsung menghilangkan, kan begitu ya. Tapi karena ada kedaruratan ini, daripada mudorotnya kalau kumpul besar ya penularan ketika anak berdekatan satu sama lain, maka kemudian diambil UN yang memang sudah ingin dihapus, itu dihapus. Jadi itu hal menurut saya ya justru ini takdir Tuhan itu menggarisbawahi keinginan menteri kita. Ya apa rek? Wes lihat videonya Pak Budi. Tapi dia kayaknya rasanya ki padam rek. Oh ndak aku kayak copot kali wae. Oh iya. Nah kene aku bisa katanya ngasih tahu ijazah apa saja dan ijazah siapa aja yang harus kalian ketahui pada saat periode yang ketiga ini. Oke, let's get started. Oke, next yang selanjutnya. Oke, pada periode ini, periodenya tahun 1980 sampai 2001. Ini zamannya Eptanas. Mbakku pernah deh kayak mengikuti Epta ini ya. Nah, Eptanas itu sebenarnya kan evaluasi belajar tahap akhir nasional kan. Oke, pernah ya? Nah, pada waktu itu dikenal dengan Danem. Danem itu adalah daftar nilai Eptanas murni. Jadi ya, kalau kalian nilainya 4, itu 4 ya. 5 yo 5, 6 yo 6. 4 tambah 5, 9. 5 tambah 6, 11. Nah, kalian itu lulus, Rek. Dianggap lulus. Enak kan? Oke, pada saat ini juga aku akan nampilin videonya dari Pak Ipung. Katanya beliau sempat mengikuti Eptanas ini. Kalau di zaman saya dulu, pada saat di kelas 3 SMA maupun SMP, itu ada yang namanya ujian Eptanas. Nah, itu namanya evaluasi belajar tahap akhir nasional. Tujuannya apa? Kalau dari hemat saya, Eptanas itu adalah untuk melihat kemampuan seseorang selama masa belajar mulai kelas 1 sampai dengan kelas 3. Mengukurnya bahwa anak ini bisa selama belajar 3 tahun ini bisa menangkap atau merekam semua pelajaran yang telah disampaikan gurunya di sekolah hingga pada saatnya ujian Eptanas dengan parameter soal-soal yang telah diberikan oleh sekolah. Nah, itu penjelasannya Pak Ibu. Tenang, nanti ada ijazah juga sih kayak nilai-nilai Eptanas buat kalian yang zaman-zamannya tua-tua ya kan. Mbakku, halo, masku semua. Tapi jangan diambil negatifnya dulu ya. Kalau ya apa sih aku ngomong apa? Oh, cut. Oke, next untuk periode yang periode 2005 sampai 2012. Siapa nih yang angkatan 2012? Aku. Oh, Mas editing tuh. Halo. Halo semua. Teman-teman yang ada di sana, halo apa kabar? Dalam periode ini disebut dengan ujian nasional atau UN, menggantikan UAN yang sebelumnya. Oke, jadi gitu semuanya kan udah tahu nih perjalanan UN dari awal sampai akhir ya kan. Sampai kita sampai saat ini kenapa UN itu ditiadakan ya kan? Pasti kalian udah tahu nih UN tahun 2020 itu ditiadakan karena apa? Karena COVID-19. Ayo, angkatannya sopo ini COVID-19. Astagfirullahaladzim. Oke, dari teman-teman semua yang ada di sini, aku akan jelasin aku akan tampilin dan aku sudah mewawancarai teman kita, teman sendiri. Teman lah. Dia tua-tua banget ya kan? Ini dia Intan dari tadi di sini. Oke, next. Oke, sobat-sobat semuanya, kali ini aku akan jelasin salah. Oke, teman-teman semuanya, di sini kita kedatangan narasumber atau sobat inspirasinya kita di sini. Di sini aku gak sendirian.
ya kan? Aku ditemenin oleh Intan. Intania. Aku ditemenin Intania dari SMA Negeri 4 Kota Probolinggo. Kita tanya-tanya tentang masalah UN, karena kan UN kan kita tahu kalau di 2020 ini ditiadakan. Mbak, menurut sampean, menurut kamu UN ini ditiadakan, kamu seneng apa gimana? Kalau dari aku pribadi ya sebagai seorang SMA, aku ada dua sisi. Yang pertama sisinya aku seneng, yang kedua ya ada nggak senengnya juga sih. Yang dari sisi seneng, kenapa UN itu dihapus? Aku seneng karena emang dari dulu keinginan dari setiap siswa itu ujian nasional itu ditiadakan gitu kan. Mengharapkannya seperti itu kayak ya. halu dari dulu. Tapi alhamdulillah sekarang kayak tercapai gitu kan. Tercapai, tapi sedangkan dengan corona ya. Jalur corona. Terus Sedangkan dari Menteri Pendidikan sendiri mengusulkan ujian nasional dihapus itu tahun depan, tahun dimana aku udah lulus gitu kan. Iya. Nah, alhamdulillah sekarang terwujud dengan sebelum kamu lulus. Iya. Terus sisi yang aku gak suka dari UN ini dihapus kan. Iya. Yang pertama udah dari Januari ya, di Iya. sekolahku itu udah ngadain namanya bimbel. Bimbel di sekolah berarti? ya, bimbel yang diadain cuma 4 mapel itu khusus buat ujian nasional. Terus kan kalau di sekolahku itu kan full day. Nah, Sabtu kan seharusnya libur. Nah, Sabtu itu digunain untuk bimbel. Jadi Sabtu itu full untuk Enggak bimbel sih, aja? cuma jam 10, jam 7 sampai jam 10 pagi. Jadi mengurangi aktivitas rebahan kalian. Nah, benar. Dan sedangkan sekarang udah nggak digunain. Iya, udah digunain, materi itu udah digunain. Oke. Terus udah beli buku-buku, udah daftar bimbel yang namanya bimbel online, Iya. terus les sana sini. Iya. Dan sekarang buat apa gitu kan? Jadi kamu ini berarti kayak sia-sia ya melakukan Nah, seperti sia-sia itu? banget. Tapi ada sisi itunya sih. Baiknya juga Iya. seperti itu. Nah, itu Re, itu tapi versi SMA. Sekarang kita lihat versi SMK dari Firda. Let's get started. Kalau UKK itu dihapus. Iya. Apa itu benar di sekolah nanti itu dihapus tentang UKK-nya sendiri? Kalau saya setahu saya dari UKK sudah ditiadakan, tapi kalau misalnya dari sekolah saya sendiri itu masih belum ada. Kita tuh masih akan melaksanakan UKK atau enggak gitu. Soalnya ya memang sih kalau di sini kan ada beberapa SMK. Kalau saya dapat info dari teman dari SMK udah di stop, bahkan dari awal adanya isu-isu virus kayak gini, mereka tuh emang udah nggak ada tugas atau ya udah nunggu aja gitu ya di rumah ada pelajaran daring cuma ya nggak ada tugas gitu kan, cuma dipantau aja sama gurunya. Oke gitu Re, dari penjelasan semua dari teman-teman kita dari SMA, dari SMK juga bukan akhir dari segalanya Re. Jadi gini, semuanya adil, SMA, SMK itu adil. Oke, aku selesai dengan penjelasanku, aku udah capek dan aku udah dikasih tahu waktunya sudah habis, ya kan? Aku mau bobo dan aku mau istirahat. Jangan lupa apa? Jangan lupa ingatan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen atau bisa share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Jangan lupa aktifin lonceng kucing, bukan lonceng di bawah itu. Ya, ini kan? Kayak gitu Re. Oke, see you next video and bye bye. See you di next video, karena di video selanjutnya ada bucin. Apa sih bucin? Kalian tahu nggak? Silahkan tolong komentar tuh diisi, jangan sampai kosong ya. Bucin itu ada yang bilang budak cinta, ada yang bilang bukti cinta, ada yang bilang butuh cuan. Butuh cuan ini apa? Fulus kayaknya ya. Oke gitu aja ya teman-teman. Bye bye.
Semangat pagi untuk teman-teman semuanya yang sedang beraktivitas untuk hari ini. Semoga kalian dilancarkan urusannya. Amin.